Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini. Allah mengumpulkan kita dalam kondisi sehat walafiat di tempat ini, tempat yang aman insyaallah, tempat yang nyaman untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan kita sebagai kegiatan yang barokah. Kita mau belajar tentang agar menjadi manusia berkah. Kalau di sini ditulis kajian privat. Itu daftar. Daftar dulu. Daftar. Registrasi untuk yang mau datang. Masya Allah. Ini daftar semua nggak? Ada yang terdaftar, ada yang belum. Ada yang peserta terang, ada peserta gelap. Tapi insya Allah semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Baik. Langsung ke materi. Mungkin nanti kita kembangkan lebih banyak dari sisi diskusi, karena mungkin kajian siang nanti tidak ada. Di Blok M dibatalkan. Sehingga bagi teman-teman yang ingin menggunakan forum Blok M untuk tanya jawab, dipindahkan ke pagi ini atau ke nanti malam di SBSD. Pertama kita berikan dulu pengantar seputar masalah menjadi manusia berkah. Kita pelajari dulu tentang pengertian berkah. Apa sih yang dimaksud dengan berkah itu? Al-barakah secara makna bahasa memiliki dua arti. Yang pertama artinya adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Yang pertama artinya tumbuh dan berkembang. Yang kedua, berkah artinya adalah al-istiqrar wa dawam, menetap dan tidak berubah. Bertahan, menetap dan tidak berubah. Baik. Sehingga berdasarkan makna bahasa ini, kita bisa mengartikan berkah adalah sesuatu yang kebaikannya terus bertambah dan bertahan, sehingga tidak gampang habis, tidak gampang hilang. Dalam bahasa Arab, sumur itu disebut birkah. Al-birkah. Tulisannya sama seperti al-barakah. Kenapa sumur disebut birkah? Karena sumur itu selalu menghasilkan air, tumbuh terus airnya, dan bertahan. Walaupun disedot berkali-kali kan tidak habis. Demikianlah keistimewaan sumur. Onta yang menderum dalam bahasa Arab sebutannya barikat al-ba'ir. Barika artinya menderum. Fala tabruk kama tabrukul ba'ir. Janganlah kamu turun ketika sujud sebagaimana turunnya onta. Itu kalimatnya fala tabruk kama tabrukul ba'ir. Janganlah kamu menderum, turun sebagaimana layaknya onta. Karena sesuatu yang berkah itu kebaikannya bertahan, tidak langsung habis. Demikianlah makna barokah secara bahasa. Selanjutnya makna berkah secara istilah artinya adalah sesuatu yang banyak memberikan kebaikan dan kebaikannya terus tumbuh serta bertahan. Menjadi manusia yang berkah berarti manusia yang banyak menyebarkan kebaikan, yang terus tumbuh, berkembang dan bertahan. Sehingga usaha yang berkah adalah usaha yang banyak memberikan kebaikan, yang tumbuh dan bertahan. Selanjutnya, siapakah yang menjadi sumber berkah? Sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dialah zat yang memiliki semua kebaikan, di tangannya semua keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 9 dan 10. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard. Katakanlah wahai Muhammad, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda. Apakah kalian akan kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi fi yaumain, dalam waktu 2 hari, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menetapkan adanya andad, adanya sekutu-sekutu selain Allah. Dzalika rabbul alamin. Padahal dia adalah zat Rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Barakallahu fiik. Dan Allah menjadikan adanya gunung-gunung di muka bumi, wa baraka fiha, dan Allah memberkahi permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebut bumi ini siapa yang ngasih berkah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bumi berikut isinya bisa ditempati oleh miliaran manusia dan digali hasilnya oleh manusia selama beribu-ribu tahun, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi bumi. Apakah planet yang lain juga bisa berlaku yang sama, Pak? Wallahu a'lam. Namun yang jelas Allah memberikan nas dalam Al-Qur'an bahwa Adam dan keturunannya diciptakan untuk tinggal di mana? Fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan jadikan khalifah, makhluk pengganti, fil ardi, di muka bumi. Baik. Sehingga sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara posisi makhluk itu diberkahi. Yang memberkahi siapa? Allah. Dan yang diberkahi makhluk. Selanjutnya, di antara pujian yang Allah berikan untuk dirinya sendiri, Allah memuji dirinya dengan pujian tabaraka. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan tabaraka. Apa artinya tabaraka? Tabaraka maknanya adalah ta'ala Allah wa ta'azzama. Tabaraka tafa'ala minal barakah wa hiya an-nama' wa ziyadah. Al-Baghawi menyebutkan keterangan para ulama tentang makna tabaraka. Ada yang mengatakan tabaraka adalah keberkahan yang bisa diraih dengan mengingatnya. Ada juga yang menyebutkan tabaraka adalah keberkahan yang artinya tumbuh dan berkembang, yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan jaa bikulli barakatin. Dia adalah zat yang membawa semua keberkahan. Dan semua keberkahan taji'u min indihi, datang dari sisi Allah. Demikianlah makna tabaraka. Sehingga dari beberapa keterangan ahli tafsir yang disampaikan oleh Al-Baghawi, beliau menyebutkan Allah memuji dirinya dengan lafaz tabaraka, maknanya adalah dialah yang menjadi sumber keberkahan bagi makhluk. Sementara makhluk sebutannya mubarak. Kalau Khalik sebutannya tabarak. Tabarakallah Rabbul alamin. Kalau makhluk, makhluk yang mubarak, yang diberkahi. Sebab sumber kebaikan itu Allah, sementara makhluk mereka diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, di alam ini ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Di alam ini ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Siapa saja di antaranya? Ada tempat yang diberkahi oleh Allah. Contohnya adalah kota Mekah dan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kota Mekah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya kota yang diberkahi. Baik.
Baitul Maqdis juga menjadi kota yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Baik. Dua kota ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kota yang diberkahi. Selanjutnya di sana ada waktu yang diberkahi. Kapan waktu yang diberkahi itu? Waktu yang diberkahi adalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi yang dimaksud apa? Lailatul Qadar. Ada tempat yang diberkahi, ada malam yang diberkahi, waktu yang diberkahi. Tempat yang diberkahi contohnya kota suci Mekah dan Madinah, kota Baitul Maqdis. Kemudian waktu yang diberkahi Lailatul Qadar. Kemudian di sana juga ada kejadian yang diberkahi, yaitu apa? Turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala menyebut air hujan dengan air yang barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang mubarakan, yang diberkahi. Sehingga air hujan sebagai air yang berkah, makanya bisa dijadikan sebagai media untuk ngalap berkah, untuk nyari berkah. Caranya gimana Pak? Hujan-hujan. Makanya Nabi SAW ketika turun hujan, beliau menyingkap lengan beliau dan beliau taruh di bawah air hujan. Lalu beliau mengatakan fa innahu haditsu ahdin bi rabbih. Air hujan ini baru saja turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sana ada manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai manusia yang diberkahi. Siapakah itu? Para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku sebagai hamba yang diberkahi aynama kuntu, dimanapun aku berada. Dan dalam Al-Quran ada juga buah yang diberkahi. Buah apa itu yang diberkahi? Zaitun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Allah sebut zaitun dengan syajarah mubarakah. Zaitunah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak berada di sebelah timur, tidak berada di sebelah barat. Maksudnya apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah apa Pak? Seimbang. Tidak tertutupi dengan bayangan. Pohon zaitun yang terbaik itu yang terkena terik matahari dari mulai pagi sampai malam, sampai sore, sampai terbenam. Dia tidak berada di sebelah timur gunung atau di sebelah barat gunung, sehingga dia tidak pernah terkena bayangan. Baik. Itu daftar-daftar makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Boleh disebutkan ulang biar catatannya lengkap. Satu, tempat yang diberkahi. Contohnya Mekah dan Madinah. Yang kedua, waktu yang diberkahi. Contohnya Lailatul Qadar. Selanjutnya kejadian yang diberkahi, air hujan. Sebutannya apa ini? Benda yang diberkahi. Pokoknya air hujan itu diberkahi. Yang keempat, manusia yang diberkahi. Contohnya para nabi. Yang kelima, buah yang diberkahi. Zaitun. Allah sebut syajarah mubarakah, zaitunah, la syarqiyah wala gharbiyah. Baik. Nah, kalau kita simpulkan, 5 ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk-makhluk yang diberkahi.
Semuanya menggunakan ungkapan yang sama, mubarak atau mubarakah. Kenapa demikian? Karena semuanya banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Semuanya banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Sehingga pohon zaitun banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Air hujan memberikan manfaat bagi bumi. Kota Mekah dan Madinah, kota Baitul Maqdis memberikan manfaat bagi penghuninya. Sehingga siapa yang tinggal di sana, dia bisa mendapatkan pelipatan pahala dari amal ibadahnya dan seterusnya. Di saat itulah mereka disebut sebagai barokah karena banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Maka manusia yang berkah, dia diberi kebaikan oleh Allah dan bisa menularkan kebaikan itu bagi yang lain. Manusia yang berkah adalah manusia yang diberi kebaikan oleh Allah dan dia bisa menularkan kebaikan itu bagi yang lain. Baik. Selanjutnya, mengenai manusia yang berkah. Seperti apa kondisi manusia yang berkah itu? Manusia yang barokah berarti dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada yang punya potensi dari sisi harta, ada yang punya potensi dari sisi jabatan, ada yang punya potensi dari sisi ilmu, dan seterusnya. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang beragam. Tapi semuanya diajarkan untuk menjadi pribadi yang manfaat. Dan Nabi SAW mengasih arahan kepada kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama manusia yang lain. Baik, sekarang saya mau tanya. Apa bedanya potensi dengan prestasi? Studi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, ibu-ibu kelompok 3. Apa bedanya potensi dengan prestasi? Terjadi belum terjadi. Potensi sesuatu yang bisa dikembangkan, kalau prestasi sesuatu yang tercapai. Kalau potensi yang bisa dikembangkan, kalau prestasi hasil pencapaian yang tercapai. Potensi seperti bakat yang sudah ada dari lahir. Prestasi itu apa yang sudah dicapai. Baik. Menurut Anda, kaya, punya jabatan, punya status sosial, itu prestasi atau potensi? Kaya, ya, kemudian punya jabatan, kemudian punya status sosial, pinter, itu prestasi atau potensi? Dua-duanya. Berarti orang kaya itu berprestasi. Pejabat itu berprestasi atau berpotensi? Hah? Tadinya dia nggak menjabat, sekarang dia jadi pejabat. Itu prestasi atau potensi? Musibah. Baik. Jadi menurut Anda jabatan, kekayaan itu potensi atau prestasi? Prestasi. Sehingga pejabat itu orang berprestasi. Ini nggak selaras kalau kayak gini. Anda bilang itu prestasi, tapi disebut pejabat bukan orang berprestasi, gimana? Anggota DPR itu berprestasi nggak? Kan pejabat itu. Itu orang yang punya potensi. Sudah? Jadi bedanya di mana antara prestasi dan potensi? Kalau potensi itu kemampuannya. Kalau potensi itu kemampuannya. Kalau prestasi itu hasil dari kemampuan.
Kalau prestasi itu hasil dari kemampuannya. Nah, pertanyaannya, kekayaan itu prestasi atau potensi? Potensi. Untuk orang tuanya itu prestasi, tapi kalau untuk anaknya potensi. Dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau orang tua melihat itu adalah prestasi, padahal bagi anak itu potensi. Jadi yang pusing siapa? Anaknya. Jamaahnya pusing. Baik. Anggaplah misalnya kita sepakat bahwasanya kekayaan, jabatan, kepandaian termasuk salah satunya ya, status sosial itu semuanya adalah potensi. Udah? Berarti sebenarnya dari sekian banyak potensi ini, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Antara potensi A dengan potensi B dengan potensi C, lebih tinggi mana tingkatannya? Hah? Tergantung manfaatnya. Tergantung manfaatnya. Baik, menurut Anda, siapa yang lebih Anda sukai? Orang kaya tapi bodoh, orang pinter tapi miskin? Orang kaya tapi bodoh, tapi dia kaya ya. Kan pinter nggak selalu kaya, Pak. Nggak ada kan rumus pinter sama dengan kaya, ada nggak? Nggak ada. Baik, mana yang lebih Bapak sukai? Jadi misalnya Bapak punya menantu sudah? Sudah. Misalnya ada lelaki yang melamar putri Bapak ya. Baik. Dua lelaki. Yang satu pinter tapi miskin. Yang satu kaya tapi bodoh. Bapak pilih mana? Pinter tapi miskin. Insya Allah. Ada potensi. Potensi apa? Kata siapa? Dia pinter sehingga bisa kaya. Kata siapa? Bapak pilih mana, Pak? Pinter tapi miskin. Jadi anaknya kumpul sama orang pinter enggak apa-apa, miskin enggak apa-apa ya. Tapi pinternya nggak bisa ngasih nafkah ya, Pak. Rizki berapa? Masya Allah. Baik, kalau Bapak pilih yang mana, Pak? Bodoh tapi kaya. Kaya, bodoh enggak apa-apa. Yang penting kaya. Nanti gampang dibodohin ya. Kaya tapi bodoh. Kaya nggak apa-apa, yang penting kaya nggak apa-apa, yang penting bodoh. Bodoh nggak apa-apa, yang penting kaya. Masya Allah. Baik. Kita sepakat ini semuanya adalah potensi. Jadi kalau kita berbicara dengan kacamata syariat, sebenarnya prestasi manusia itu ada di mana? Hadis inilah yang tadi kita jadikan sebagai acuan. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain. Dalam keterangan yang lain, walaupun ini bukan teks hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Ini kita sepakat, inilah prestasi yang sejatinya. Jadi prestasi kamu itu ada di mana? Ketika kau bisa banyak memberi manfaat bagi yang lain. Itulah prestasi. Sehingga pada saat Bapak Ibu misalnya banyak memberikan manfaat dengan masing-masing potensinya kepada yang lain, berarti Anda adalah orang yang sejatinya berprestasi. Sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing. Ada yang Allah takdirkan kaya, ada yang Allah takdirkan tidak kaya. Itu pilihan manusia atau kembali kepada kehendak Allah? Kehendak Allah. Jadi bapak itu pengen kaya atau pengen tidak kaya? Semua sepakat kan pengen kan? Cuman realitanya wallahu a'lam kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Saya sih berharap punya kekayaan yang banyak, Mas. Bisa kaya raya. Baik. Cuman masalahnya mau kaya maupun tidak kaya, kaya atau miskin, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan pilihan kita. Semua orang pengen kaya. Andai kan semua orang ditakdirkan sesuai keinginan mereka masing-masing, gak ada orang miskin di alam ini. Betul Pak, kayak gitu ya? Cuman kan masalahnya bukan itu
yang menjadi titik prestasi Anda. Mau kaya, mau miskin, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan kondisimu saat ini, bisa nggak kau berprestasi bagi umat? Dengan cara memberi manfaat bagi masyarakat. Saya bisanya apa, Pak? Saya cuman orang miskin, nggak bisa apa-apa. Kira-kira kamu punya potensi apa? Masa kamu hidup nggak punya potensi sama sekali? Yo, punya, Pak. Ada nggak bakat yang belum kamu ketahui? Nah, ini saya sedang nyari bakat ini, Pak. Masya Allah, sudah umur 40 masih nyari bakat. Seharusnya kan sudah dia kenali sejak awal dulu waktu dia masih SMP, SMA. Baik. Dari situlah Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa manusia ketika memberikan manfaatnya kepada yang lain, itu tidak harus dia dalam posisi kaya raya, tidak harus dia dalam posisi punya jabatan, tidak harus dia punya posisi dalam posisi punya kekayaan. Karena masing-masing diberi oleh Allah potensi yang beragam. Artinya, berikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kamu. Jadilah hamba yang bermanfaat dimanapun potensimu. Walaupun misalnya kamu bukan orang kaya, kamu bukan pejabat, kamu bukan orang yang pinter, kamu bukan ini. Jadi semua potensi tadi bukan semua. Cuman dia punya satu keunggulan. Saya rajin. Alhamdulillah. Gunakan potensi rajinmu itu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saya kalau disuruh bersih-bersih, Mas, saya bisa. Kalau saya disuruh angkat-angkat, kerja bakti, wah, saya akan upayakan itu sebisa mungkin. Alhamdulillah, Bapak punya satu potensi, silahkan berikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan yang Bapak bisa. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau kasih gambaran manusia itu seperti barang tambang. Beliau SAW bersabda, An-nasu ma'adin khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Manusia itu seperti barang tambang. Orang yang terbaik di tengah mereka adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah. Yang terbaik di masa jahiliyah maksudnya yang punya banyak potensi. Idza faquhu, apabila dia paham agama. Jadi kata kunci untuk bisa menjadi hamba yang berprestasi adalah ketika dia punya potensi dan dia manfaatkan potensinya itu untuk mendukung kegiatan agama. Dia berikan potensi itu untuk memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensinya. Maka beliau gambarkan manusia seperti barang tambang. Coba Bapak lihat ya. Yang namanya barang tambang itu kan beragam, Pak ya. Beragam apanya, Pak? Jenis dan nilainya. Ada barang tambang yang kecil tapi mahal. Golongan A, emas per gram 2 juta. Ada barang tambang yang gede murah, batu. Ada yang dulu mahal tiba-tiba hilang harga, ake. Dulu kan mahal ya. Sekarang nggak tahu harganya kemana itu, tiba-tiba langsung hilang harga. Demikianlah seperti kondisi hamba, manusia digambarkan oleh Nabi SAW, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Ada beragam jenisnya dan mereka punya nilai yang bermacam-macam sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka pertanyaannya, Anda ini ada di mana? Oh, saya seperti besi. Saya seperti kerikil, saya seperti pasir, bahkan ada yang seperti tanah uruk, tapi antara satu dan yang lainnya saling melengkapi. Coba Bapak lihat misalnya. Dalam satu bangunan ini ada berapa barang tambang? Besi ada nggak? Ada. Nikel ada? Nikel. Tembaga ada tembaga? Ada. Di mana? Kabel listrik. Mungkin ada benda kecil penting, barang tambang yang mahal, misalnya ada di dalam AC ini. Mungkin ada beberapa logam penting yang mahal di dalam AC ini,
di antara onderdilnya ada benda itu. Kita nggak tahu. Tapi dia punya peran penting, walaupun sedikit. Maka demikianlah manusia. Kita ibarat bangunan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Memang ada manusia yang mahal nilainya. Dimanapun dia berada, dia banyak memberi manfaat. Dan posisi orang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harganya mahal. Ada yang ketersediaannya banyak, cenderung murah. Dia memang punya satu potensi saja. Dibutuhkan tapi tidak selamanya. Atau dibutuhkan tapi kebutuhannya tidak banyak, sehingga harganya lebih murah. Masing-masing punya potensi yang berbeda. Maka kita tidak sedang berpikir bagaimana bisa mengubah batu jadi emas, tapi bagaimana caranya batu ini bisa memberi manfaat bagi yang lain. Sehingga gak harus nunggu, saya ingin memberi manfaat kalau jadi anggota DPR yang serius. Bisa jadi begitu jadi anggota DPR malah jadi bikin masalah. Artinya dia punya potensi, tapi justru dia malah jadi sandungan bagi yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Itulah prestasi yang sejatinya. Baik. Dan tingkatan pemberian manfaat orang kepada yang lain sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang kemampuan dalam memberikan manfaat besar, sehingga kalau dia hanya memberi kecil, berarti dia belum memenuhi tugasnya. Saya ulang ya. Ada orang punya potensi yang tinggi, seharusnya dia bisa memberi manfaat sampai grade 80 misalnya. Tapi dia hanya ngasih manfaat di grade 20. Berarti dia belum melaksanakan tugasnya. Ada orang yang punya kemampuan yang sederhana. Kemampuan ini hanya bisa dipakai memberi manfaat kepada orang lain di grade 15. Dan dia sudah berikan sampai grade 13. Alhamdulillah, berarti dia hampir mencapai 100%. Paham maksudnya? Baik. Sehingga misalnya, Pak, bisa saya hanya ini, Pak. Saya hanya bisanya melakukan seperti ini. Baik, tapi Bapak sudah menunaikan tugas itu. Alhamdulillah, Bapak sudah menjadi pribadi yang manfaat. Walaupun hanya di tugas itu. Karena kalau lebih dari itu beliau nggak sanggup. Ya kayak misalnya tadi ya, tukang bersih-bersih. Kalau sampai pada tingkatan disuruh membuat kebijakan yang manfaatnya luas, ya beliau nggak bisa. Atau misalnya guru TPA. Guru TPA, beliau punya kemampuan apa? Ngajari anak-anak cara baca Quran yang benar, cara baca doa-doa yang benar. Berarti potensinya ada di mana? Di ngajari anak-anak. Sudah? Guru TPA disuruh menyampaikan tabligh akbar, bisa? Oh, enggak bisa, Pak. Beliau enggak punya kemampuan di situ. Baik. Pada saat yang bersangkutan sudah memberikan kemampuannya kepada orang lain sesuai dengan tingkatan yang Allah berikan kepadanya, berarti dia sudah menjadi hamba yang berprestasi. Paham? Nah, disinilah kita bisa lihat ukuran sedekah yang diberikan oleh manusia kepada orang lain dengan potensi yang dia miliki. Saya kasih ilustrasi, Pak ya. Kira-kira dari dua orang ini, mana yang sedekahnya lebih besar? Si A pendapatannya 1 miliar sebulan. 1 M sebulan pendapatan si A. Ya. Dia sedekah 10 juta sebulan. Si B pendapatannya 10 juta sebulan. Dia sedekah 1 juta sebulan. Gede mana sedekah? A atau B? Hah? Tadi A sedekah berapa? 10 juta. B sedekah berapa? 1 juta. Gede mana sedekahnya? Gede? A atau B? Nominalnya gede? A. Tapi hakikatnya? Kenapa? Persentase B lebih besar. B itu sedekah 10%. Sedangkan A sedekah 1%. Pendapatan dia 1 M, sedekahnya 10 juta.
pendapatan B 10 juta, sedekah dia 1 juta. Berarti lebih gede siapa? B dari sisi persentase. Dan seperti inilah matematika sedekah yang sebenarnya. Makanya ketika Nabi SAW membandingkan sedekahnya Abu Bakar dan Umar. Umar datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa harta yang banyak. Dan beliau berniat, kali ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Sudah punya tekad dari rumah untuk mengalahkan Abu Bakar. Sampai di hadapan Nabi SAW harta yang banyak itu diserahkan. Nabi SAW tanya, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Umar? Mithlahu, semisal dengan ini. Sama dengan ini. Berarti sedekahnya berapa? Setengah. Datang Abu Bakar, ngasih harta di hadapan Rasulullah SAW. Nabi SAW tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Semuanya. 100% yang dimaksud adalah tabungan. Kalau properti tidak diserahkan. Karena yang diserahkan kepada Rasulullah SAW harta yang liquid, berupa tabungan atau bahan makanan, itu yang diserahkan. Abu Bakar serahkan semuanya. Sehingga anak dan istrinya diminta untuk sabar, insya Allah akan ada gantinya. Dan itulah yang dimaksud jawaban beliau, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Baik. Sehingga Nabi SAW tidak melihat berapa nilai yang diberikan. Tapi Nabi SAW melihat apa? Perbandingan antara yang disimpan dengan yang disalurkan. Pertanyaannya, kira-kira sedekah kita sudah berapa persen? Maka Bapak jangan lihat, aku sudah keluar 100 juta, aku sudah keluar 200 juta, aku sudah wakaf sekian ratus juta. Iya Pak, tapi simpanan Bapak triliunan. Dengan mereka yang cuman mengeluarkan 1 juta, bahkan kurang dari 1 juta, ratusan ribu, tapi simpanannya hanya cuman puluhan juta. Pembandingnya lihat. Seperti itulah cara untuk mengukur nilai sedekah. Maka dalam masalah prestasi juga sama. Kemampuan Bapak itu seharusnya Bapak bisa ngasih manfaat di tengah masyarakat untuk cakupan satu kecamatan, untuk cakupan satu kabupaten, untuk cakupan satu provinsi. Tapi manfaat Bapak hanya untuk cakupan anggota keluarga saja. Gak keluar ke samping kanan dan kiri. Cuman tetangga-tetangga dekat. Kurang luas Pak. Berarti dia belum menunaikan prestasinya. Tapi ketika ada orang yang cakupan manfaatnya luas, yang mendapatkan manfaat luas dengan potensi yang beliau miliki, potensi yang besar, orang semacam ini dialah manusia yang telah menunaikan prestasinya. Nah, makanya perlombaan kita bukan perlombaan untuk menjadi manusia yang berpotensi, tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berprestasi. Kata kuncinya apa tadi Pak? Memberi manfaat bagi orang lain sesuai dengan potensi masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan nanti di sisa waktu kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kajian di sini kan nggak boleh lama-lama ya Mas? Oh boleh lama. Karena kalau biasanya sudah mendekati bahan makanan itu. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Barangkali ada kesempatan untuk yang bertanya secara langsung atau tulisan, dan tulisan awal silakan untuk dipersilakan. Untuk Ikhwan barangkali mau melangsungkan pertanyaan dulu. Ini Silakan. Ini haknya moderator. yang terdepan ya, sama masnya. Nanti gantian. Cukup insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apakah menjadi suatu dosa ketika seseorang mempunyai potensi yang tinggi, misalkan punya potensi dari misalkan contohkan 100% atau 80%, namun pada faktanya yang bersangkutan itu hanya memberikan potensi untuk kebaikan orang lain itu misalkan 20 atau 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebut berdosa, saya nggak berani mengatakan demikian.
Karena kalau disebut berdosa berarti kriterianya adalah dia belum menunaikan kriteria berdosa itu ketika dia belum menunaikan kewajiban. Karena kita tidak hanya berbicara dengan standar kewajiban. Kalau bicara standar kewajiban, kewajiban muslim dalam masalah harta itu hanya 2,5% untuk zakat. Kemudian dalam masalah jabatan dan seterusnya, ketika dia bisa bersikap adil, menjalankan amanah sesuai dengan tugasnya, selesai. Walaupun bisa jadi dia masih nyimpen dalam jumlah banyak. Namun kalau berbicara sebagai orang yang berprestasi, memberi manfaat bagi yang lain, itu lebih dari sebatas melakukan kewajiban. Prestasi bagi seorang muslim, dia lakukan lebih dari sebatas kewajibannya. Kewajiban dia zakat cuma 2,5%, tapi dia kasihkan ke orang bisa sampai 10%, bisa sampai 20%. Dia berikan dalam jumlah yang banyak, karena dia ingin memberi manfaat dengan hartanya. Tapi pada prinsipnya kita sedang mengejar prestasi, bukan hanya sebatas mengukur apakah kita sudah menunaikan kewajiban atau belum. Sehingga bagi mereka, kalaupun misalnya dilihat dari potensinya, dengan prestasi yang dia miliki ternyata terlalu jauh perbandingannya, kita boleh sebut berarti dia belum menjadi hamba yang berprestasi. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Ahwat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ani dalam kebaikan dan kesehatan. Amin walakum bimithlin. Saya seorang dokter ASN sekaligus ibu dari 3 anak. Waktu dan potensi saya banyak dihabiskan di luar rumah. Lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, pasien-pasien, dibandingkan untuk anak-anak. Berpikir untuk pensiun dini saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang dalam sebuah keluarga idealnya berbagi tugas. Ada suami, ada istri, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang berbeda. Secara umum Pak, kemampuan suami dengan kemampuan istri lebih besar mana Pak? Secara umum suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki itu pemimpin wanita dengan 2 sebab. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki yaitu suami merupakan pemimpin bagi wanita yaitu istrinya. Karena 2 sebab. Bima faddalallah. Yang pertama, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Sehingga secara umum lelaki punya potensi yang lebih dibandingkan perempuan. Makanya lelaki seharusnya ibadahnya lebih banyak. Lelaki itu seharusnya lebih bijaksana. Lelaki seharusnya lebih dewasa, lebih matang pikirannya dan seterusnya. Itulah idealnya lelaki. Allah berikan kelebihan bagi dia. Dan lelaki memberi nafkah bagi keluarganya. Sementara wanita tidak ada kewajiban memberi nafkah. Pernah sempat terjadi masalah di keluarga Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Akhirnya Nabi SAW membuat keputusan untuk menyelaraskan keluarga Ali dan Fatimah. Tugas di luar Ali yang mengerjakan, tugas di dalam rumah Fatimah yang mengerjakan, agar berimbang. Maka wanita tidak perlu pada asalnya ya bekerja keluar rumah, sementara yang seharusnya mencari nafkah adalah lelaki. Baik. Sehingga mungkin karena Anda ini kan sebagai ASN ya, yang sudah terikat kontrak dan masa kerja tertentu, kami mungkin boleh sarankan kalau ada peluang pensiun dini, mungkin Anda bisa pensiun dini, dan barangkali jika masih tetap ingin buka praktek sesuai dengan profesi, Anda bisa mengambil langkah buka praktek pribadi agar tidak keluar rumah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Barangkali ini sekaligus karena temanya masih sama. Saya baru desain dari Bank Konven dan saya merasa tidak punya potensi dan tidak punya keahlian apapun, dan saya bingung saat ini mau bagaimana. Ustaz, apa yang harus saya lakukan saat ini? Semuanya pasti ada potensinya ya. Sehingga kalau beliau menyebut saya merasa nggak punya potensi sama sekali, ini mungkin satu hal yang kurang tepat.
Karena setiap manusia pasti punya potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahasa lainnya begini, kamu itu tercipta ada tujuan. Gak mungkin tercipta tanpa tujuan. Allah ciptakan dia punya tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud di situ pertama adalah tujuan asasi. Tujuan asasinya apa? Beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan asasi kamu ini, Tuhanmu, Rabbmu menghendaki kau beribadah kepadanya. Ya? Lalu ada tujuan pelengkap hidup. Posisi dia ada dan hadir dalam lingkungan kehidupan. Pasti dia punya potensi yang itu akan memberikan kebaikan bagi yang lain. Cuman apakah dia mau memberikannya atau tidak? Ini sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maudud. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Tuhfatul Maudud. Tuhfatul Maudud ini buku khusus yang membahas tentang masalah fikih anak-anak. Dari mulai lahir, fikih apa saja yang harus dilakukan, berkaitan dengan masalah tahnik, berkaitan dengan masalah akikah dan turunannya. Termasuk tarbiyatul aulad, tapi beliau tidak banyak menyinggung itu. Nah, salah satu di antara keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan begini. Setiap anak dia punya potensi dan hendaknya masing-masing orang tua itu mengenali bakat dan potensinya. Ada anak yang ketika disuruh untuk hafalan, ketika disuruh untuk belajar, oh berarti dia punya potensi untuk menjadi orang yang mudah mempelajari agama. Sehingga orang tua kasih fasilitas dia. Ada anak yang dia pinter dalam bidang tertentu, dalam bidang produksi sesuatu, dalam bidang dagang dan seterusnya. Orang tua bisa arahkan anaknya ke situ. Lalu kata Ibnu Qayyim, masing-masing anak punya potensi yang beragam, maka orang tua harus memperhatikan fa innahu makhluqun lidzalik, karena dia tercipta untuk itu. Dia tercipta untuk itu. Sehingga kita diciptakan oleh Allah pasti ada fungsi pelengkap kehidupan. Walaupun masing-masing terkadang masih bingung. Apa Pak ya saya bisa berikan ke orang lain? Coba kamu berikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kamu. Intinya berikan manfaat sebisanya. Agar kau bisa mendermakan dirimu untuk lingkungan dan masyarakat. Bagaimana menggali potensi agar bisa mencapai prestasi yang maksimal. Mungkin gak begitu nyambung Pak ya. Baik. Tapi sangat mungkin. Sehingga Allah Subhanahu kemudian sampai SMA itu speser pun tidak ada keinginan. Ini pertanyaan nanti diurutkan aja sebelahnya. ya. Masya Allah. Boleh, Masnya geser sini Pak. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin tadi terkait dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah, salah satunya kota Baitul Maqdis. Nah, bagaimana kita memaknai keberkahan yang diberikan Allah terhadap kota tersebut terkait dengan situasi yang terjadi pada saat ini, agar kita bisa mempunyai pemahaman yang selaras, tidak berpemahaman ataupun tidak keliru terhadap apa yang terjadi saat ini, sehingga seolah Allah tidak memberikan keberkahan di dalamnya. Terima kasih. Baik. Apa yang Bapak bayangkan ketika kota Mekah dikuasai oleh orang musyrik? Berapa tahun kota Mekah dikuasai oleh orang musyrik? Lama sekali.
Sehingga orang ketika mau beribadah di sana dengan ibadah tauhid tidak bisa. Karena dikuasai oleh orang musyrik. Situasi ketika itu, pada waktu kota Mekah, Pak, yang keberkahannya lebih gede dibandingkan Baitul Maqdis. Ibadah di Masjidil Haram nilainya berapa? Sholat di Masjidil Haram 100.000. Dan sebagian ulama mengatakan semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah ketika dilakukan di kota Mekah. Berbeda ketika dilakukan di luar kota Mekah. Sebagaimana pula ketika orang berbuat maksiat di tempat suci, di tempat yang mulia, nilai dosanya lebih besar. Baik. Sehingga dalam situasi itu kaum muslimin tidak bisa untuk beribadah dengan posisi longgar, nyaman, karena mereka diteror oleh orang musyrik. Abu Bakar itu kan tidak boleh ketika mau sholat di Masjidil Haram dilarang. Apalagi ketika itu di Masjidil Haram penuh dengan berhala. Baik. Di zaman Nabi Isa kayak gimana Pak? Kita tidak tahu. Yang jelas kota Mekah sudah dikuasai oleh orang-orang paganisme dalam kurun waktu beratus-ratus tahun. Sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW. Sebab sejarah keberadaan Mekah banyak berhala itu kan bukan muncul pertama kali di zaman Nabi, tapi sudah ada sebelumnya. Beliau datang untuk meluruskan. Tapi kemudian ditolak karena ini sudah menyangkut budaya leluhur. Makanya mereka ketika membantah, apa yang mereka katakan? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai bapak-bapak kami dulu, leluhur kami dulu kayak gini. Dan kami mengikuti leluhur kami. Kamu jangan coba-coba untuk mengubah. Nabi Muhammad dituduh sebagai musuh leluhur. Makanya Abu Talib ketika mau mati ditawarkan Nabi SAW apa Pak? Masuk Islam. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun nuhaju biha laka indallah. Ini satu kalimat yang akan kami jadikan sebagai hujjah untuk paman, untuk membela paman di hadapan Allah. Andaikan Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, status dia muslim. Tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu di antara faktornya adalah ada Abu Jahal dan orang-orang musyrikin yang lain di sekitar Abu Talib. Ada Abu Sufyan yang kemudian mengultimatum Abu Talib. Kalau sampai kau berani mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci ajaran bapakmu. Atarghabu an millati abi? Apakah kamu benci ajaran bapakmu? Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah dituduh benci ajaran bapaknya. Sehingga ketika itu Abu Talib gak berani untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fama ta'ala millati abi. Maka dia memilih untuk mati membawa agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib penganut ajaran paganisme, penyembah berhala. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpikir tentang keberkahan kota suci. Sekarang kan untuk masuk ke Baitul Maqdis berat. Harus berhadapan dengan Israel dulu. Mas berhadapan ya minta izinnya ke Israel. Bayarnya berapa itu? Kurang lebih 1 juta untuk bisa mendapatkan permit izin masuk ke Baitul Maqdis. Sehingga kita mau masuk ke masjid kaum muslimin, tapi harus minta izin ke orang kafir. Dan orang kafir musuhnya kaum muslimin yang terbesar, Yahudi. Ada sebagian ustadz kan gak ridho, makanya beliau tidak mau kalau diajak ke Baitul Maqdis, biar ke Yahudi untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Izin masuk ke kota Mekah nggak diizinkan. Guru semuanya diambil alih oleh Khalid bin Walid. Wa huwa amiru nafsi. Khalid bin Walid menunjuk dirinya sebagai pemimpin, Nabi SAW tidak pernah berpesan nanti Khalid jadi pemimpin, tidak. Beliau hanya berpesan, pemimpin kalian si A. Kalau A mati ganti B, kalau B mati ganti C. Sudah? Cuma 3 orang dan semuanya mati. Lalu Khalid bin Walid menunjuk dirinya sebagai pemimpin. Karena pemimpinnya mati, harus ada pemimpin. Ketika dikendalikan oleh Khalid, pasukan ini bisa berhasil diselamatkan, balik ke kota Madinah. Terjadilah perang Mu'tah. Perang Mu'tah ada di Yordan. Belum sampai masuk ke Baitul Maqdis.
Sehingga di zaman Nabi SAW, kaum muslimin hanya bisa mencapai di satu titik, belum, masih jauh dari Baitul Maqdis di zaman beliau. Padahal Nabi SAW sudah datang ke Baitul Maqdis untuk Isra Mi'raj. Hanya kali itu saja. Selebihnya beliau tidak datang lagi ke sana. Baik. Oleh karena itu, ketika tanah suci dikuasai oleh orang kafir, ya memang itu PR bagi kaum muslimin. Tapi kita tidak boleh kemudian putus asa, kayaknya mustahil kita bisa merebut kembali, lalu apa misalnya terlalu berlebihan dalam masalah perasaan, nyalah-nyalahin orang. Kenapa negara ini kok tidak terlibat negara, malah nyalah-nyalahin orang. Ini orang kalau hidup di zaman Nabi SAW khawatir kami, jangan-jangan nyalahin Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak bebaskan Baitul Maqdis? Ya Rasulullah, kok penyerangan kita cuma sampai Tabuk, cuma sampai Mu'tah, balik. Padahal kita punya pasukan untuk lanjut perjalanan ke utara lagi. Tinggal dikit loh itu. Coba lihat di peta ya. Tabuk dengan Tabuk kan masih wilayah Saudi. Utaranya Tabuk sudah masuk Yordan. Kenapa enggak lanjut aja ke utara lagi, masuk ke Baitul Maqdis? Ketika itu masih dikuasai oleh Imperium Romawi. Sampai akhirnya berhasil dikuasai di zaman Khalifah Umar. Sehingga di zaman Khalifah Umar, Baitul Maqdis masuk wilayah kaum muslimin. Makanya ketika itu ada renovasi yang dilakukan oleh Umar berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Baik, bertahan selama ribuan tahun sampai direbut kembali oleh orang kafir, orang musyrikin. Kapan? Yahudi masuk Palestina itu kapan? Hah? 1948. Dari tahun berapa itu? Hah? Dari tahun Khalifah Umar. Berarti kan 600-an. Sampai 1900, Masya Allah, lama sekali. Dan dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Baitul Maqdis dikuasai oleh raja yang bungis. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Silakan wahai Musa, kamu berangkat bersama Rabbmu, berperang bersama Allah. Kami tunggu di sini. Masya Allah. Ini jeleknya Bani Israel. Ketika diajak jihad malah ngomong kayak gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Haram bagi mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, dan mereka kebingungan untuk cari tempat tinggal. Karena tadi mereka nggak berani untuk menyerang Baitul Maqdis. Nah, situasi seperti ini terjadi berulang dalam sejarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sejarah manusia mereka saling rebutan wilayah karena alasan agama. Orang ini merebut wilayah karena alasan agama, orang ini merebut wilayah karena alasan agama. Terus bergulir bergantian. Walhamdulillah, kota Mekah dan Madinah tidak dikuasai oleh orang kafir. Walaupun Yahudi berharap bisa merebut kembali daerah Khaybar, karena mereka anggap ini adalah daerah yang dulu menjadi tempat tinggal nenek moyangnya Yahudi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Karena berkaitan pertanyaannya, ini ada pertanyaan 5 dari awal, tapi mungkin pertanyaan terakhir sebutkan dari Iwan. Hukumnya daftar kerja pada perusahaan yang terafiliasi Zionis dengan yang mendapatkan gaji lebih besar dan memanfaatkan asuransi dari perusahaan tersebut dalam menafkahi keluarga. Kemudian potensi suami bagus, tetapi dalam pekerjaan dia tidak berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya istri berusaha membuka usaha sendiri untuk tambahan. Suami kurang setuju. Apa dosa yang saya lakukan? Yang kedua dulu nih. Suami punya potensi kerja yang bagus tapi kurang maksimal, sehingga istri pengen kerja. Yang jadi pertanyaan begini,
nafkah dari suami ke istri kurang atau tidak? Kalau kurang, suami dosa. Jadi misalnya saya tanya ke ibu-ibu ya, untuk hidup di Jakarta normal, seorang wanita butuh diberi nafkah berapa rupiah? Normal di Jakarta, Pak. Kita pakai angka normal. Normal ya, walaupun relatif tapi ada angka rata-rata. 100.000 sudah cukup sehari? Sehari 5.000 kaliran. Cukup. Sehari 5.000 bisa hidup normal atau hidup sakit-sakitan? Nggak normal. Nggak normal. Berarti berapa sehari? 150? 150. Baik. Sehari 150. Masya Allah. Di Jogja sehari 30 bisa hidup. Seorang wanita nafkah sehari 30.000 itu bisa hidup normal. Jadi kalau pendapatnya 120.000 itu bisa berempat. 4 hari. Baik. Kalau suami misalnya ya, kebutuhan istri di Jakarta normalnya 100.000 sehari. Itu bisa bertahan hidup normal. Suami hanya bisa ngasih 50.000, maka suami ini dituntut untuk kerja lebih. Sampai dia bisa ngasih 100.000. Jika tidak, berdosa. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Tapi kalau misalnya suami sudah ngasih nafkah yang cukup, tapi istri ingin mengejar gaya hidup sehingga dia minta lebih. Nah, kalau kayak gini tidak boleh. Jika demikian, maka suami sudah menunaikan kewajiban, dan tuntutan istri ini tuntutan yang sifatnya membebani suami. Suami tidak wajib menunaikannya. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih kita daftar kerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Yahudi? Mungkin yang perlu dipertanyakan adalah, apakah Anda bisa pastikan afiliasi dengan Yahudi itu berita yang benar? Lalu bentuk afiliasinya apa? Karena kan ekonomi global itu sudah nggak bisa ditebak. Dia nanti melakukan praktek dagang ke arah mana? Ya bisa jadi kalau nggak karuan, Pak. Jualan ke sana, beli dari sana, dan seterusnya. Sehingga lingkaran ketika orang bertransaksi dalam ekonomi global kan susah untuk ditebak. Namun pada prinsipnya begini, kenapa berafiliasi dengan Yahudi itu dipermasalahkan? Dipermasalahkan ketika sedang terjadi perang. Kalau dalam situasi normal tidak terjadi perang, hukum asalnya mubah bertransaksi dengan orang kafir. Yahudi di zaman Nabi SAW itu orang kafir musuh Islam. Tapi terkadang ada situasi perang, terkadang ada situasi damai. Dan Ali bin Abi Thalib pernah kerja kepada orang Yahudi. Jadi apa Pak beliau, Pak? Jadi tukang manen kurma. Jadi manjat kurma, ngambilin, dan itu kebunnya milik Yahudi. Itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai hasil dari upahnya kan dikasih kurma, dibawa kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW turut makan hasil kerja beliau radhiyallahu anhu. Maka sebatas bekerja dengan orang Yahudi tidak jadi masalah. Cuman kita punya pertimbangan, karena ini sedang situasi perang, tegang, dan seterusnya, kita pasang ya posisi permusuhan dengan mereka. Nah, kalau ada perusahaan yang disinyalir punya afiliasi dengan Yahudi, mungkin perlu dipastikan dulu benar atau tidak. Kalau nggak benar dan nggak ada hubungannya, maka pada asalnya boleh tetap bertahan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama seperti itu gitu ya. Tapi saya ada tambahan dan jadi saya karyawan swasta. Tentunya kita sebagai muslim juga ingin mendapatkan uang yang berkah gitu ya, terutama untuk membiayai kebutuhan keluarga.
Nah, tadi sama seperti itu, mungkin saya perjelas kasusnya. Ada suatu perusahaan yang pusatnya di Amerika, dan dia mempunyai cabang di Indonesia. Cabang Indonesia tidak punya ada hubungan apapun, tidak punya bantuan apapun ke Israel secara langsung. Gitu. Tapi ada beberapa bagian persen, mungkin dari hasil penjualannya atau apapun itu disalurkan ke pusat di cabang Amerika. Nanti dari cabang Amerika ada bukti nyata kalau mereka langsung membantu ke Israel, kira-kira begitu. Nah, apakah yang seperti ini dipertimbangkan untuk tidak diambil, dan kalaupun diambil apakah mengurangi keberkahan para ulama? Jangan dipahami keberkahan itu adalah harta yang banyak ya. Karena ketika ini menghasilkan banyak harta, oh berarti makin berkah. Kesini barangkali perlu untuk diluruskan. Terus begini, kalau kejadiannya seperti yang tadi Bapak sampaikan, misalnya Saudi sendiri punya kerjasama dengan Amerika, bagi pekerja yang ada di naungan dari perusahaan tersebut, karena itu salah satu karena memang kalau dari karyawan kami pun, kalau dari bagian saya sendiri tidak ada hubungan langsung sebenarnya antara bentuk kerjasama antara dealer tersebut dengan dealer financing tersebut, berbeda bagian industri. Jadi perusahaan Bapak ketika mensuplai kendaraan ke dealer, kayak tadi ada aturan harus ada dealer financing. Itu aturan yang menetapkan siapa? Itu dari ATPM kami. Jadi ATPM untuk menjamin pembayaran. Benar. Wallahu alam. Insya Allah perusahaan ATPM ini tidak bertanggung jawab berkaitan dengan bagaimana cara dealer ini mendapatkan uang. Sehingga kalau dealer ini dapat uang, mau dari dealer financing, mau dari perbankan maupun yang lainnya, posisi ATPM tidak bertanggung jawab. Baik. Karena kita ketika bermuamalah dengan orang lain, maka cukup terbatas pada orang itu. Kalau terlalu melebar, nanti nggak ada ujungnya itu, Pak. Anda bertransaksi dengan si A, lalu si A bertransaksi dengan si B, B dengan orang kafir dengan non-muslim, sama saja ya. Oh jadinya nggak boleh karena nyambungnya seperti ini. Nanti kita nggak bisa bergerak. Walhamdulillah syariat kita membolehkan untuk urusan dunia longgar. Mau dengan muslim maupun non-muslim tidak ada batasan. Sehingga Anda boleh misalnya transaksi dengan non-muslim. Demikian pula kita boleh bertransaksi dengan lembaga yang pendapatannya haram. Misalnya bertransaksi dengan bank, anggaplah misalnya bank adalah contoh lembaga yang pendapatannya haram. Sudah? Saat kita bertransaksi dengan bank, transaksi kita dengan bank transaksi mubah. Contohnya Pak, misalnya karyawan bank ini beli makanan di sini, boleh nggak dilayani? Boleh? Atau ditulis di depan? Khusus karyawan bank tidak boleh masuk sini. Viral itu. Baik. Dia datang ke sini untuk makan. Padahal pendapatan dia mungkin pendapatan yang terlarang. Tapi saya tidak bertanggung jawab dengan sumber pendapatan dia. Dia beli di sini, beli sate, kita layani untuk makan sate, terus dia bayar, selesai. Dan bagaimana cara dia dapat uang di luar tanggung jawab kita. Terlebih lagi, dugaan kami ya, dealer financing ini adalah investornya dealer. Berarti mereka melakukan akad kerjasama dalam masalah murabahah atau mudorobah atau musyarakah. Intinya mereka kerjasama, yang satu sebagai marketing, yang satu sebagai investor. Dan model akad seperti ini kan akad yang mubah, karena akadnya akad investasi. Lalu nanti akan ada bagi hasil dari situ. Insya Allah tidak masalah. Nah, karena tidak masalah, walhamdulillah status pendapatannya halal. Masalah ini berkah atau tidak kembali kepada penerima. Berkah itu lebih dari sebatas halal. Yang penting halal, sudah. Berkahnya berarti apakah harta yang Anda miliki ini bermanfaat atau tidak. Kalau hartanya kurang memberikan manfaat, tidak membuat kita jadi semakin bertakwa kepada Allah dan seterusnya, berarti harta itu kurang barokah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir untuk teman-teman, jika ada, dan insya Allah juga teman-teman menginginkan buku
bisa dibeli di panitia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Gimana Pak? Bukan tentang berkaitan dengan keberkahan juga. Saya ingin bertanya Ustaz terkait dengan pahala dari seorang anak gitu ya. Apakah jika seorang anak melakukan kebaikan, apakah itu langsung otomatis orang tua mendapatkan pahala atau harus memang diniatkan gitu ya? Ketika berhaji atau berkurban atas nama orang tua, atau semua yang kita lakukan amal soleh itu akan otomatis menjadi jariah orang tua kita. Itu saja. Boleh sebelahnya nggak apa? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11. Insya Allah cukup. Nah, coba saya bacakan keterangan berikut. Pertanyaan Bapak, ketika anak beramal soleh, apakah otomatis orang tua turut mendapatkan pahalanya? Ataukah orang tua baru bisa mendapatkan pahalanya jika sang anak menghadiahkan amal itu untuk orang tuanya? Sekarang saya bacakan keterangan dari Syekhul Islam. Salah satu di antara amal yang disebut oleh Nabi SAW pahalanya tidak pernah putus adalah wa waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kalimatnya anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana kalau ada anak yang tidak mendoakan orang tua? Jadi dia sholat, ya sholat saja, nggak mendoakan orang tua. Dia puasa, puasa saja, tidak mendoakan orang tua. Umroh, umroh untuk dirinya sendiri, tidak ada doa untuk orang tua. Apakah sholat dia, umroh dia, puasa dia, orang tua turut dapat pahalanya? Saya bacakan keterangan Ibnu Taimiyah. Dikutip dalam Jami'ul Masail, Syekhul Islam mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abbi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalik. Dan kami tidak tahu dalil tentang itu. Kalau sekelas Syekhul Islam kok tidak tahu dalilnya, berarti kemungkinan tidak ada. Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati'u. Namun yang beliau sebut sebagai amal bagi orang tua yang tidak pernah putus adalah doa dari sang anak untuk orang tuanya. Sudah? Maka dalam hal ini kita perlu bedakan 3 hal. Pertama, doa dari orang yang hidup untuk orang yang mati. Itu bisa sampai selama sama-sama mukmin. Baik ada hubungan kekeluargaan maupun tanpa hubungan apapun. Khatib yang mendoakan ketika di penghujung khutbah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan. Semua muslim akan mendapatkan pengaruh baik dari doa ini jika Allah mengabulkan doanya sang khatib, walaupun dia tidak ada hubungannya dengan muslim yang lain, nggak ada hubungan kekerabatan, nggak ada hubungan nasab dan seterusnya. Udah? Tapi ketika khatib mendoakan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, mereka turut mendapatkan manfaatnya. Lalu kenapa anak disebut anak soleh mendoakan orang tua? Karena ketika anak itu soleh mendoakan orang tua, intensitas doanya akan lebih maksimal. Dia akan lebih rajin dibandingkan anak yang tidak soleh. Maka Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakannya, karena intensitas anak soleh dalam mendoakan orang tua itu lebih rajin. Yang kedua, amal ibadah selain doa, seperti sholat, puasa, baca Quran, kemudian sedekah dan seterusnya. Bisa nggak ini dihadiahkan untuk orang tua? Dalam hal ini ulama memberi rincian. 1, amal yang ada dalilnya bisa dihadiahkan kepada mayit. Contohnya Pak, sedekah. Contoh yang lain, puasa. Contoh yang lain, badal umroh, badal haji. Nah, amal seperti ini karena ada nas dari Nabi SAW, maka ditegaskan oleh para ulama
bisa disedekahkan untuk atau dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Namun di sana ada amal yang tidak ada keterangan dari Nabi SAW bisa dihadiahkan untuk orang meninggal. Contohnya sholat, baca Quran, dzikir, termasuk juga kurban. Apakah amal ini semata beramal bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal? Ada dua pendapat di sana. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak bisa. Malikiyah juga sama. Yang bisa adalah Hambali dan Hanafi. Bahwa boleh menghadiahkan amal apapun untuk orang yang sudah meninggal. Baik. Sehingga di bagian ini ulama berbeda pendapat. Lalu yang ketiga adalah tadi amal yang secara khusus diniatkan oleh anak ketika melakukannya untuk dihadiahkan ke orang tua. Nah, ini dibatasi jika yang ada dalilnya bisa sampai. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya saya ingin puasa atas nama orang tua, bisa atau tidak? Puasa termasuk yang bisa dihadiahkan, maka bisa dilakukan. Saya ingin sedekah atas nama orang tua, bisa. Anda menyediakan sejumlah uang sedekah atas nama orang tua. Wallahu a'lam. Cukup. Satu lagi. Terima kasih. Baik, kurang 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat kali ini. Masya Allah. Mohon dalam situasi seperti ini saya mohon keberkahan dari Ustaz ya. Masya Allah. Saya nggak bisa apa-apa Pak. Ini belum lama, baru 5 tahun kesananya brand. Ya. Tapi saya punya permasalahan dalam hidup ini Pak. Saya punya anak 3. Anak terakhir ini saya sebagai orang tua ada kesenjangan Pak. Usia anak perempuan sudah 30 tahun ya. Ibunya tidak mempermasalahkan walaupun dia jauh. Saat ini beliau ada di Jepang ya. Sudah usia 30, saya sebagai orang tua lagi was-was Pak. Gimana ini jodoh ini ya. Itu Pak, makanya sekaligus mungkin ingin keberkahan Ustaz, mohon doanya Ustaz supaya segera dapat jodoh. Yang penting satu akidah. Beliau di Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Di rumah sakit. Bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Perawat. Sebagai Jadi perawat. Dulu sempat dibina 2 tahun, di harapan kita setahun, mau diangkat di harapan kita nggak mau. Masya Karena Allah. masa kuliah dia sudah belajar bahasa Jepang. Nah sekarang sudah kepala 3 dokter. Kan gitu. Jadi Masya Allah. was-was. Nah, ini mohon doanya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Ya, itu satu. Kedua, 2018 istri sudah mendaftar haji. Saya waktu itu ada rezeki untuk daftar haji, tapi saya tidak mendaftarkan ke haji. Saya menutup mobil, melunaskan mobil. Sekarang saya berpikir loh, nanti istri saya sama siapa berhaji di sana. Nah, ini mohon doanya, ya saya mohon berkahnya dari Ustaz. Ya mudah-mudahan begitu istri dipanggil, saya bisa mendampingi. Ya. Bapak daftarnya tahun? Istri 2018. Kalau saya Bapak? belum. Oh belum. Ya, saya belum. Makanya ini, tapi Bismillah, begitu istri dipanggil, ya udahlah apa yang ada, terutama mobil sudah saya bawa pas saja, nanti sisanya minta anak. Seperti itu. Masya Allah. Barakallah. Terakhir mungkin ya. Jadi dengan tema yang ada ini, saya terus terang aja ingin meninggal di Al-Azhar. Meninggal di Al-Azhar, Kerawang. Kerawang. Ya. Karena saat ini saya juga beraktivitas menjual tablik-tablik itu, Ustaz. Jadi karena saya melihat di Jatisari, di mana-mana itu oh Al-Azhar sangat wah, dan di situ saya bisa menangis dokter. Jadi di pemakaman aja nggak menangis, tapi di Al-Azhar itu saya menangis. Ya Allah, bisa nggak saya dapat 1 tablik 2 tablik di sini itu di Al-Azhar maksudnya. Masya Allah. Harga berapa itu Pak satu tablet? Saat ini 75. 75 juta. Iya. Masya Allah. Tapi sudah saya niatkan, saya ingin 75 juta untuk luasan 2 kali 1. 3 kali 1,5. 3 kali 1,5. Iya. Iya. Bukan satu. Jadi itu ada tempat ininya dulu. Ini apa sangat eksklusif. View-nya bagus. Bagus. Jadi bikin betah yang tinggal di sana. Alhamdulillah sekarang saya pun bawa brosur. Jadi artinya keinginan itu bisa tercapai
anak bisa mendapatkan jodoh yang baik, istri insya Allah ini haji saya bisa mendampingi, terakhir yang meninggal kalau bisa dimakamkan di Al-Azhar. Itu aja, terima kasih Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, untuk yang pertama kita bantu doa Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mempertemukan putri Bapak dengan jodohnya, lelaki yang saleh yang bisa membimbing beliau untuk jadi wanita yang baik dan menjadi keluarga yang barokah. Nah, kalau masalah menawarkan saya tidak bisa menyampaikan secara online ini. Cuman kita sampaikan aja kepada teman-teman, barangkali Bapak ada yang mau berhubungan dengan beliau untuk dijadikan besan atau dijadikan mertua, monggo. Baik. Kemudian yang kedua, mungkin saya sarankan Bapak segera daftar saja. Karena kalau Bapak belum daftar, nunggu istri kepanggil dulu baru Bapak daftar akan lebih repot. Sehingga antrinya kan terus berjalan tuh Pak. Bapak segera daftar. Nah, diharapkan ketika Bapak sudah dapat porsi haji, nanti ketika istri dapat panggilan, Bapak bisa sampaikan, saya bisa nggak mendampingi sebagai mahram. Tapi Bapak harus punya porsi dulu. Kalau belum punya porsi ya tidak mungkin bisa menyertai. Kecuali kalau Bapak daftar furoda yang nilainya jauh lebih mahal, atau haji khusus yang mungkin nilainya bisa 10 kali lipat dengan haji biasa. Makanya mungkin kalau sudah ada dana 25 juta ya, 25 juta Bapak segerakan saja untuk mendapatkan porsi haji. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan niat itu. Jadi dimanapun kita dimakamkan, selama itu bukan pemakaman yang melanggar syariat. Nah, salah satu contoh pemakaman yang melanggar syariat itu campur muslim dan non muslim. Itu melanggar. Seharusnya kan dipisahkan, pemakaman muslim khusus muslim, pemakaman non muslim non muslim. Nah, cuman pemahaman seperti ini di negara kita masih dianggap aneh. Padahal kita dominan mayoritas muslim. Karena kaum muslimin tidak kenal dengan syariatnya. Maka ketika kita dimakamkan dimanapun, asal itu adalah pemakaman muslim, pada asalnya mau makamnya bagus, tidak bagus, view-nya bagus, view tidak bagus, lapang maupun sempit, suasana di alam kubur beda dengan di alam nyata. Orang yang baik, kata Nabi SAW, kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Dilapangkan sejauh mata memandang. Apa nggak nabrak temennya Pak? Loh kenapa kok nabrak? Kan sempit kayak gitu. Yang kamu lihat tuh kuburan, bukan alam kubur. Kuburan dengan alam kubur sama atau beda? Beda. Di alam kubur, alam yang berbeda, tidak bisa dideteksi oleh indera manusia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan bekal setelah kematian. Bapak bisa nangis waktu ziarah kubur di sana, tapi ketika mati kan tidak tahu kita apakah kita masih bisa nangis atau tidak. Karena amal orang mati sudah putus. Dimakamkan dimanapun, itu tidak akan membuat dia semakin terhormat. Oleh karena itu, jika di sana membebani keluarga, misalnya harganya kan lumayan ya, 75 juta. Kalau misalnya membebani keluarga, anak tidak sanggup misalnya untuk beli satu kapling itu, maka mungkin bisa beralih ke pilihan yang lain, yang lebih murah. Kalau di Jogja hanya 5 juta. 5 juta. Itu yang beli ya. Kalau yang warga yang tidak beli cuma bayar 750.000. Sudah bisa punya hak untuk dimakamkan di pemakaman warga. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang barokah, bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Allah jadikan kita sebagai hamba yang bisa memberikan manfaat bagi umat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada hadiah, hadiahnya telah datang. Masya Allah. Baik, hadiahnya apa ini? Hadiahnya kita membenahi akidah. Membenahi akidah. Baik, karya Syekh Fauzan. Kedua,
buku Ustaz di mobil adanya gitu. Tadinya mau umur yang kedua, tapi yang ada ini. Fikih haid, berarti buat apa? Fikih haid untuk ibu-ibu ya. Kita coba angkat pertanyaan dulu untuk ibu-ibu tentang fikih haid. Jadiahnya fikih haid. Udah siap? Baik, nanti silakan panitia lihat siapa yang tunjuk jari, dia yang berhak untuk jawab. Pertanyaannya gampang. Sebutkan 4 makhluk yang barokah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillah. 4 makhluk yaitu Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Waktu yang diberkahi. Apa itu? Lailatul Qadar. Naam. Kejadian yang diberkahi, air hujan yang turun, manusia yang diberkahi, para nabi, buah yang diberkahi, buah zaitun. Insyaallah. Karena lebih dari 4 maka tidak sesuai pertanyaan. Kan tadi 4 ya, jawab 5. Dapat hadiah nggak? Dapat voucher juga Ustaz. Dapat hadiah Dan voucher plus ditambahi voucher. dari Mister Sate Group. Sate terenak di dunia. Katanya gitu katanya. Insya Allah. Yang kedua Ustaz. Yang kedua untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak. Memperbaiki akidah. Kira-kira yang punya jadwal rutin ngisi kultum ada nggak di sini? Nggak ada. Bapak punya jadwal rutin ngisi kultum, dibacakan buku ini ke jamaahnya, ada? Nggak ada. Berarti saya ganti pertanyaannya. Sebutkan dalil tentang motivasi agar jadi manusia berprestasi. Masya Allah. Fadal. Habbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Masya Allah. Artinya manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jangan-jangan ini mahasiswa Libya. Baik, yang terakhir, voucher card free 100.000. Jadi kalau Anda makan 300, yang 200 bayar sendiri ya. Baik. Udah, yang paling jauh aja dari sini. Siapa? Dari mana, Pak? Sukabumi. Tinggal di? Terus di sini? Oh, kajian. Masya Allah. Wah, ini hadiahnya kurang nih, Pak. Hadiahnya makan bersama. Alhamdulillah. Kalau Ahmad sudah mulai, Hah? Ahmad sudah mulai ngantri. Oh gitu, berarti kita telat ini. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.